ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dalam mengenal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, maka mulai malam hari ini kita mulai memasuki pembahasan inti dari kitab ini, yaitu kaidah yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kata beliau, an ta'lam annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir, yakni maksudnya kaum musyrikin Quraisy yang dahulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah kaum yang mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta dan pengatur alam semesta ini. Jadi Abu Jahal CS itu diakui atau mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta dan satu-satunya pengatur alam semesta ini. Namun pengakuan mereka ini tidak serta-merta menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Tidak serta-merta menjadikan status mereka menjadi muslim. Tauhid apa ini berarti? Rububiyah. Ya, orang-orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah, yaitu mereka meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Abu Jahal mengakui itu dan konco-konconya tentunya. Tapi keyakinan ini saja tidak cukup untuk membuat mereka statusnya berubah menjadi muslim. Mereka tetap disebut sebagai kaum kafir, tetap dianggap musyrik. Apa dalilnya? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala.
Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengatakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa itu? Tanyakan kepada mereka, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa sih yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Ini pertanyaan berkaitan tauhid apa ini? Oh, ngasih rizki. Rububiyah dong. Siapa yang ngasih kalian rizki dari langit dan dari bumi? Ya seperti hujan dari bumi, seperti tumbuh-tumbuhan. Sopo sing ngei? Siapa yang memberikan itu? Satu, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ammay yamlikus sam'a wal absar? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ini juga dari sisi tauhid ya bisa rububiyah, tapi bisa juga asma was sifat. Ya, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksudnya Allah yang mendengar segala sesuatu dan Allah yang melihat segala sesuatu. Adapun kita manusia, kita diberikan penglihatan, diberikan pendengaran oleh Allah. Namun penglihatan kita dan pendengaran kita tidak sempurna seperti yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Masih berkaitan dengan rububiyah. Pertanyaan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup ke yang mati dan dari yang mati ke yang hidup? Maksudnya siapa yang menghidupkan dan mematikan? Ini tauhid apa juga? Rububiyah juga. Dan pertanyaan keempat, wa may yudabbirul amra? Dan siapa yang mengatur segala perkara, segala urusan? Tauhid apa juga? Rububiyah. Jadi 4 pertanyaan ini itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau ditanyakan 4 pertanyaan ini kepada Abu Jahal CS, maka Allah langsung menjawab, fasayaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi di sini mereka mengakui tauhid rububiyah itu. Qul faqul afala tattaqun. Kemudian katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak hanya menyembah Allah? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala kalian? Padahal kalian mengakui Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur. Kenapa kalian gak nyembah Allah saja? Tapi kalian juga beribadah kepada berhala-berhala itu. Padahal Abu Jahal dan kawan-kawan itu, kalau ditanya apakah Lata dan Uzza, ya berhala mereka itu, apakah itu yang menciptakan kalian? Pasti jawabannya apa? Enggak. Kami bukan diciptakan sama Lata dan Uzza ini. Kami bukan dikasih rizki sama Lata dan Uzza ini. Kami bukan dihidupkan dan dimatikan oleh Lata dan Uzza ini, bukan. Mereka beribadah kepada Lata dan Uzza itu bukan dengan keyakinan Lata dan Uzza itu adalah pencipta mereka, bukan. Apa kira-kira alasannya mereka beribadah kepada Lata dan Uzza? Perantara. Na'am barakallahu fiik. Hanya sebatas perantara. Ya, mereka menjadikan Lata dan Uzza itu sebagai wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti yang Allah sampaikan, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang beribadah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu dasar alasan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas syarah
penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan tentang ucapan penulis tadi. Beliau mengatakan, al-qaidatul ula an ta'rifa annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin jahiliyah yang dahulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui, mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa ma'adzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini itu tidak menjadikan mereka masuk otomatis ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak menjadikan darah mereka terjaga dan harta mereka terjaga. Nah, ini kalau dalam pemerintahan yang syar'i, maka tidak menjamin orang-orang kafir itu darah dan hartanya terjaga kecuali mereka masuk ke dalam Islam atau mereka membayar jizyah. Ya. Maka terjaga darah dan hartanya. Ini kalau dalam pemerintahan Islam. Fadalla ala anna tauhida laisa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu enggak cukup cuman mengakui Allah sebagai pencipta. Jadi kalau orang sudah mengakui Allah sebagai pencipta saya, itu sudah dianggap bertauhid pisan. Belum. Itu tauhid yang juga sama diimani oleh orang-orang Quraisy, namun itu tetap tidak menjadikan mereka beriman, tidak menjadikan mereka masuk Islam. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Dalam bab ini atau dalam kaidah ini juga kita mengambil pelajaran bahwa syirik itu bukan cuma syirik dalam masalah rububiyah saja. Ya, karena saya pernah lihat kayak iklan dukun gitu. Jadi ada salah satu koran itu, biasanya koran-koran kriminal itu. Nah, itu kan ada iklan-iklan dukun-dukun. Pernah lihat enggak? Hah? Saya enggak saya tahu-tahu dapat itu dari bungkus gorengan. Iya. Itu kok tertarik itu. Ada yang enteng jodoh. Nah, terus apalagi itu? Ya pengelaris. Ya biar supaya dagangannya laku atau apa itu. Kemudian di situ disebutkan bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah. Ya. Ya. Ditulis di bawahnya itu. Ini semua terjadi dengan izin Allah. Kenapa mereka sertakan itu? Mereka mengatakan bahwa ini enggak syirik loh. Yang syirik itu kalau kau tidak meyakini ini datangnya dari Allah, itu baru syirik. Tapi kalau selama kau masih meyakini itu datangnya dari Allah, maka tidak syirik. Nah, sama seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa ada sebagian orang atau bahkan banyak di antara orang yang membatasi syirik itu cuman dalam perkara rububiyah. Ya, adapun ketika seseorang beribadah, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, seperti dukun-dukun tadi, mereka menghambakan diri kepada siapa? Para jin-jin. Itu tidak dianggap syirik karena masih meyakini ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak syirik. Meskipun kita sujud kepada kuburan-kuburan keramat, kita meminta kepada orang-orang yang telah mati, itu enggak syirik selama kita masih meyakini Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pemberi rizki kita, Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan kita, yang mengatur segala urusan, itu enggak syirik. Ya. Nah, ini berbeda dengan kata beliau, wa hadza khilafu ma alaihi katsirun min ahlil kalam wat tasawuf. Pemahaman yang tadi kita sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh kebanyakan ahlul kalam, yakni orang-orang filsafat dan juga orang-orang tasawuf atau sufi.
Ya. Alladzina yaj'alu ghayatal amri huwa itsbatu tauhidir rububiyah. Di mana mereka ini meyakini bahwa tauhid yang paling puncak itu adalah tauhid rububiyah. Kalau sudah bertauhid rububiyah, maka berarti dia muslim, meskipun dia pergi ke dukun, pakai jimat, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, selama dia masih meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, dia masih tetap muslim, kata mereka. Ya. Makanya banyak orang-orang awam itu kalau ditanya apa artinya la ilaha illallah, mereka artikan dengan tauhid rububiyah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya Tuhan di situ adalah pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang batil, yang keliru. Ketika mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu ditarik kepada tauhid rububiyah, ini pemahaman yang keliru. Ya, kenapa demikian? Karena secara bahasa namanya ilah itu artinya ma'bud, sesembahan, bukan khalik, bukan pencipta. Ya. Namanya ilah secara bahasa itu artinya adalah al-ma'bud. Berarti kalimat tauhid la ilaha illallah kaitannya dengan tauhid apa? Uluhiyah, bukan rububiyah. Ya. Yang jelas ada ilah, uluhiyah, itu diambil dari kata ilah. Kemudian para nabi dan rasul yang merupakan orang-orang yang diturunkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah ini, mereka memahami la ilaha illallah dengan tauhid uluhiyah. Seperti dalam surat An-Nahl, Allah berfirman tentang dakwahnya para nabi dan rasul, walaqad arsalna, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna, atau Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh kami telah mengutus sebelummu wahai Muhammad para rasul. Kemudian kami perintahkan kepada mereka untuk berdakwah la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, fa'budun, sembahlah aku. Nah, tauhid uluhiyah berkaitan dengan urusan sembah menyembah, bukan berkaitan dengan keyakinan Allah sebagai pencipta. Ya, tapi orang-orang tasawuf, ya filsafat, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan la qadira 'alal ikhtira' illallah. Nah, kata mereka la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Betul tidak arti la ilaha illallah diartikan seperti itu? Salah. Bukan kita menolak Allah yang menciptakan segala sesuatu. Iya, kita imani itu. Tapi kalau itu dijadikan terjemahan dari la ilaha illallah, maka salah, nggak nyambung. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyah illa syawwadun minal khalq. Bahkan kalau diteliti lebih dalam lagi, itu tidak ada sebetulnya orang yang tidak bertauhid rububiyah. Semua manusia bertauhid rububiyah, kecuali sangat sedikit di antara manusia yang tidak bertauhid rububiyah. Ya, semua orang bertauhid rububiyah, kecuali sedikit. Seperti siapa yang sedikit ini? Kafir'aun alladzi idda'ar rububiyah. Seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, itu bukan dengan kata ilah, tapi dengan kata Rob. Ya, Rob, rububiyah, nah itu diambil dari Rob. Apa maknanya Rob? Pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, pemberi rizki, dan seterusnya. Dan maka tidak ada manusia yang mengingkari tauhid rububiyah.
Mereka semua mengimani tauhid rububiyah kecuali sedikit di antara mereka. Wa illa fakullul umam tuqirru bi tauhidir rububiyah. Makanya kenapa alasan dakwah para nabi dan rasul itu selalu ditentang oleh kaumnya? Karena mereka itu mendakwakan tauhid apa? Uluhiyah, bukan rububiyah. Seandainya para nabi dan rasul itu dakwahnya, inti dakwahnya tauhid rububiyah, maka pasti kaumnya tidak menentang. Ya, pasti kaumnya akan welcome. Tapi karena nabi dan rasul dakwahnya uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang mereka, gegeran. Nggak cuma Nabi Muhammad SAW saja, semua nabi dan rasul itu pertengkarannya, gegerani ambil kaumnya itu masalah tauhid uluhiyah. Anda bisa lihat dalam surat Al-A'raf. Di situ Allah menyebutkan beberapa nama-nama nabi dan kisah dakwahnya. Mereka semua sama, inti dakwahnya mengajak kepada ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf yang pertama tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa dakwanya Nabi Nuh? Perhatikan kalimatnya ini. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian gak punya sesembahan lain selain Dia saja. Artinya apa yang kalian sembah sekarang itu sesembahan yang batil. Kemudian setelah Nabi Nuh, Allah menyebutkan beberapa ayat setelahnya Nabi Hud yang berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad. Allah mengatakan wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad telah diutus saudara mereka sendiri yaitu Nabi Hud. Apa dakwahnya Nabi Hud? Wahai kaumku, wa'budullah, sembahlah Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Dia. Wa ila Thamuda, dan kepada kaum Thamud telah diutus saudara mereka. Siapa? Saleh. Wa ila Thamuda akhahum salihan. Apa dakwahnya Nabi Saleh? Podoplek. Sama persis seperti nabi-nabi sebelumnya. Karena memang ini adalah intisari dakwah para nabi dan rasul. Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Thamud, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Dia. Wa ila Madyana, dan kepada kaum Madian telah diutus saudara mereka. Nabi siapa? Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian gak punya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nahl yang tadi kita sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dakwahnya rasul ini adalah an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari taghut, semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ini intisari dakwah para nabi dan rasul. Maka kita sebagai dai, kita sama mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Karena dai yang paling sukses itu siapa? Para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Maka kita kalau ingin meniru dakwah seseorang, maka pasti yang kita jadikan tolak ukur, kita jadikan barometer dakwahnya siapa? Para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul memfokuskan dakwahnya kepada apa? Tauhid. Maka kita mengikuti jejak mereka. Kita fokuskan dakwah kepada tauhid, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah dan memperingatkan umat dari kesyirikan.
Bukan fokusnya malah politik, mencari kekuasaan, ya mencari kursi di parlemen. Dakwah tauhidnya kapan? Nanti kalau sudah jadi pejabat, kalau sudah jadi pemimpin, baru kita dakwah tauhid. Sudah jadi pemimpin, lupa wesan. Iya sudah takut jabatannya lengser. Nggak mau sudah mengajak orang kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Ya, maka nggak ada dakwah demikian. Dan Nabi dan Rasul itu ditawari kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW ditawari menjadi pemimpin di kota Mekah dengan syarat beliau tidak boleh lagi untuk dakwah tauhid. Namun Nabi SAW menolak. Ya, sebagaimana dalam sirah disebutkan kisah tentang Utbah bin Rabi'ah, salah satu tokoh Quraisy yang mendatangi Nabi untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya in kunta innama turidul mulk sawwatnaka alaina. Wahai Muhammad, kalau kau berdakwah, ya dakwah tauhid ini kau jadikan untuk supaya kau menjadi raja, menjadi penguasa, sudah nggak usah susah-susah kau dakwah. Berhentilah dakwah, kamu akan aku angkat menjadi sayyid kami, akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Ya. Wa in kunta turidul amwal jama'na min amwalina hatta takuna agna Quraisyin rajula. Tapi kalau kau berdakwah tujuannya untuk mencari fulus, mencari harta, sudah tidak usah dakwah kau. Kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kami jadikan engkau orang yang paling kaya di kota Mekah. Wa in kunta innama tatlubun nisa fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syit falanuzawwijannaka asyrah. Tapi kalau kau berdakwah tujuannya untuk mencari apa? Mencari wanita. Kau berdakwah tauhid tujuannya untuk mencari wanita, dudingen. Tunjuk wanita Quraisy manapun yang kau inginkan. Tak rabino 10. Ya. Syaratnya satu. Sudah berhenti apa? Berhenti dakwah tauhid. Diterima sama Nabi. Nah, nggak diterima sama Nabi SAW. Nggak tahu kalau itu ditawarkan ke anak. Wallahu a'lam. Iya, iman kita goyah jamaah. Ya kan, apalagi yang terakhir tadi berat itu nolaknya. Ya. Nabi SAW enggak. Beliau tetap fokus pada inti dakwahnya, yaitu tauhid. Beliau menggembleng para sahabat dengan tauhid sampai akhirnya beliau diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bisa menguasai Madinah, kemudian beliau diberikan kekuasaan di Mekah setelah peristiwa Fathu Mekah. Ya, ini dari keberkahan dakwah tauhid. Nah, di kesempatan yang lain, Syekh Shalih bin Fauzan pernah mengatakan, ad-da'i alladzi la yahtammu bit tauhid fa'adamuhu khairun min wujudi. Seorang dai, ustadz, mubaligh yang tidak memprioritaskan dakwahnya pada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Ya, kalau ada dai yang tidak mementingkan masalah tauhid, dianggap tauhid ini ini masalah-masalah nggak penting ini. Yang lebih penting masalah ekonomi, yang lebih penting masalah apa lagi? Ya, politik, yang lebih penting masalah tauhid nggak penting. Engko ae dikeri-keri no mide. Nah, ada dai seperti ini, maka kita katakan mending gak ono timbangnya ono. Ya, lebih baik tidak ada daripada ada. Ya, karena nggak boleh seorang dai itu tidak memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Ustadz, sekarang ini orang-orang sudah paham tentang tauhid, nggak perlulah kita gasak tauhid terus, kita gembleng tauhid terus. Loh, kita dibandingkan para sahabat, orang-orang sekarang yang katanya ngaku sudah paham tentang tauhid, jika dibandingkan dengan para sahabat, siapa yang lebih paham tauhid? Para sahabat. Namun meskipun demikian, Nabi tidak bosan-bosannya menggembleng mereka dengan tauhid, meskipun mereka itu sudah matang tauhidnya. Ini terbukti dalam riwayat Jundub bin Abdillah
ketika 5 hari sebelum Nabi wafat. Tuh, 5 hari sebelum Nabi wafat ini berarti para sahabat sudah apa tauhidnya? Mes mateng wesan. Tapi tetap Nabi memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Dan itu merupakan pendidikan tauhid buat mereka. Nabi mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ini diucapkan 5 hari sebelum Nabi wafat. Yang notabene para sahabat sudah matang tauhidnya. Tapi demikian Nabi SAW sampai akhir hayatnya tetap memprioritaskan dakwahnya kepada at-tauhid. Kemudian lanjut lagi, wa tauhidur rububiyah huwa. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah, ini sebenarnya sudah kita bahas di awal-awal pertemuan ya, tapi nggak apa-apa. Tauhid rububiyah maksudnya al-iqraru bi annallaha huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, mengatur. Kalau mau ditambahkan lagi al-malik, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Au bi ibaratin akhsar, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhidur rububiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah itu adalah mengakui Allah satu saat atau mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Tadi itu kan perbuatannya Allah itu. Ngasih rizki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur. Itu perbuatannya siapa? Perbuatannya Allah, bukan perbuatan kita. Ya, jadi rububiyah ini sering dikenal dengan tauhid af'alir Rabb. Mentauhidkan perbuatannya Allah. Bahwasanya tauhid itu artinya menyendirikan, menjadikannya sebagai ijenan, dewean. Berarti kita meyakini Allah sendirian, satu-satunya, tidak ada selain Dia yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Tidak ada selain Dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun tauhid uluhiyah itu disebut dengan istilah lain oleh para ulama ifradullahi, atau tauhid rububiyah adalah tauhid af'alil ibad. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Apa isinya tauhid uluhiyah ini? Ibadah. Ibadah itu perbuatannya siapa? Hamba. Ya, maka mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya hamba. Kalau rububiyah, mengesahkan Allah dari sisi perbuatan Allah, perbuatannya Allah. Fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka tidak boleh ada dari makhluk yang mengklaim, meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yarzuqu ma'allah, atau tidak boleh seseorang meyakini ada yang memberi rizki selain Allah. Au yuhyi, atau menghidupkan selain Allah. Au yumit, atau mematikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal al-musyrikuna muqirruna bi annallaha huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Padahal orang-orang musyrikin Quraisy, ya, Abu Jahal yang disebut sebagai Fir'aunnya umat ini, itu juga mengakui tauhid rububiyah. Allah yang
menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi rizki. Nah, di sini ditambahkan ayat yang lain dalam surat Luqman ayat 25. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Apabila kau bertanya kepada mereka di sini siapa? Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Apabila kau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, apa kira-kira jawaban mereka? Lata Uzza? Bukan. La yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Sebagaimana juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 86. Allah mengatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah." Katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah Robnya langit yang 7 lapis? Ya, maksudnya Robnya langit itu maksudnya penciptanya langit, pemilik langit, pengatur langit yang 7 lapis. Dan siapakah Robnya Arsh yang agung, singgasana yang agung? Sayaquluna lillah. Pasti mereka kalau ditanya itu akan menjawab lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul ayat min akhir suratil Mu'minun tajiduna annal musyrikin kanu muqirrina tauhidar bi tauhidir rububiyah. Kata beliau, cobalah Anda membaca ayat-ayat dari akhir surat Al-Mu'minun. Maka Anda akan mendapati kaum musyrikin mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Kadzalika fi surati Yunus, seperti juga di surat Yunus ayat berapa tadi? 31 yang sudah kita baca. Falaisat tauhidu huwal iqraru bi tauhidir rububiyah kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nuddar fi aqaidihim fa innahum yuqirruna bi anna tauhida huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit. Maka tauhid yang sebenarnya yang paling inti itu bukan tauhid rububiyah. Betul, tauhid rububiyah itu juga bagian dari tauhid, tapi itu bukan inti dari tauhid. Oh ya, kita belum tanya kenapa tauhid kok dibagi menjadi 3? Apakah tauhid dibagi menjadi 3 itu bid'ah? Apa dalilnya tauhid dibagi menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Surat Al-Fatihah. Ya, tapi kan di situ nggak ada kata-kata rububiyah, uluhiyah. Bahkan orang-orang di luar sana mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah seperti Trinitas Nasoro. Ya, membagi Tuhan menjadi 3. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Bismillah wal Ibn wa Ruhil Kudus. Kalau bahasa Arabnya, Kristen Arab itu, dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu sama itu kata mereka. Orang-orang yang membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, podo seperti orang Nasrani membagi Tuhan menjadi 3 trinitas. Apa jawaban Anda? Nah, itu hanya sebatas untuk memudahkan manusia memahami masalah tauhid. Jadi dalilnya itu adalah dalil istiqra. Apa dalil istiqra? Al-istiqra itu maksudnya adalah para ulama meneliti di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka tauhid yang Allah bicarakan itu disimpulkan oleh para ulama tidak lepas dari 3 bagian, 3 model. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, setelah mereka meneliti ayat-ayat Al-Quran, apalagi ada dalil yang secara khusus satu ayat memuat 3 tauhid tadi. Ada yang tahu? Bukan satu ayat, kalau itu satu surat. Surat Maryam
ayat 65. Masalah surat Maryam ayat 65. Ini satu ayat tapi memuat 3 tauhid tadi. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa ini tauhid apa? Rububiyah jelas, Rabbus samawati wal ardi. Kemudian Allah mengatakan fa'budhu, sembahlah dia, beribadalah kepada dia, wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Asma wa sifat. Karena dalam asma wa sifat itu menetapkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nama-namanya dan sifat-sifatnya itu khusus, hanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat itu. Maka para ulama ketika meneliti dalam Al-Quran dan hadis, mereka mendapati bahwa tauhid yang Allah perintahkan itu tidak lepas dari 3. Bukan berarti Allahnya kita bagi 3. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu memang memunculkan sesuatu yang baru, bid'ah. Apa itu? Allah diyakini punya 3 kepribadian. Iya kan? 3 oknum Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tapi semuanya itu satu kesatuan katanya. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Mboh yo kok bingung. Ya. Bingung. Nah itu baru bid'ah. Tapi kalau kita mengatakan tauhid dibagi menjadi 3, apakah berarti Allahnya dibagi 3? Enggak, Allah tetap 1. Tapi dari sisi mana kita mentauhidkan Allah ini? Dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dan juga dari sisi asma wa sifatnya. Ya. Ini diibaratkan seperti misalnya saya mengatakan jamaah Masjid Al-Ikhlas itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama para orang-orang tua sepuh, dan yang kedua para pemuda-pemuda remaja, dan yang ketiga anak-anak. Ya. Apakah ketika saya mengatakan demikian saya memunculkan sesuatu yang baru, atau saya cuma mengabarkan realita yang ada? Saya cuma mengabarkan realita yang ada, memang kayak gitu. Loh iya kan? Coba Anda lihat sekeliling Anda, pasti nggak lepas dari 3 golongan ini. Ada yang tua, ada yang remaja, dan anak-anak. Nggak lepas dari 3 golongan ini. Ya. Kecuali kalau saya munculkan sesuatu yang baru, ya, memunculkan sesuatu yang baru. Misalnya di majelis ini, saya katakan itu yang hadir ada 3 model, ya, yaitu orang yang sehat, kemudian orang yang sakit, dan orang yang sudah mati. Nah ini baru sesuatu yang baru yang ikut kajian itu. Saya katakan sekarang ada 3 golongan: orang sehat, kemudian orang sakit, dan orang yang sudah mati. Loh, orang mati ikut kajian, melok ikut kajian mereka itu. Nah ini baru memunculkan sesuatu yang baru. Tapi kalau saya katakan seperti tadi, saya hanya mengabarkan realitanya, memang demikian. Yang ikut pengajian tidak lepas dari 3 golongan tadi. Ya. Maka sama seperti hukum fikih dibagi menjadi 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana pernah nggak Nabi mengatakan hukum fikih dibagi menjadi 5? Wajib, sunnah, ada hadisnya, ayatnya kayak gitu? Nggak ada. Tapi hasil apa itu? Istiqra, penelitian para ulama. Ya, setelah diteliti-teliti dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata modelnya perintah-perintah dan larangan itu tidak lepas dari 5 tadi. Paham ya jamaah ya? Nah, jadi harus paham ketika orang-orang di luar sana mengatakan pembagian tauhid menjadi 3,
Itu kata mereka bid'ah. Bahkan ada kajian khusus ngomong ngalur ngidul gak jelas. Ujung-ujungnya juga mengakui bahwasanya memang ada 3 tauhid ini. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, saya kira judulnya mentereng, trilogi tauhid Wahabi. Ya, trilogi tauhid Wahabi. Ini luar biasa ini. Ya, isinya kebodohan, kejahilan, muter ngalur ngidur teriak-teriak, ternyata juga ujung-ujungnya mengakui ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Cuman dia nggak setuju. Kok orang-orang Quraisy dikatakan bertauhid rububiyah? Itu yang dia nggak setuju. Kita yang orang Islam dibilang syirik gara-gara kita minta-minta kepada kuburan keramat. Nah, orang-orang Quraisy, Abu Jahal dibilang bertauhid rububiyah. Nah, itu yang orang ini nggak terima katanya. Maka kita jawab, kapan kita mengatakan Abu Jahal itu bertauhid? Abu Jahal bertauhid rububiyah, tapi tetap statusnya apa? Musyrik. Kenapa? Tauhidnya itu manfaat apa enggak bagi dia? Enggak bermanfaat tauhid rububiyahnya itu. Jadi jangan dipotong ya. Jangan terus Anda mengatakan Abu Jahal itu bertauhid. Abu Jahal CS itu bertauhid. Sudah titik? Enggak. Abu Jahal bertauhid rububiyah, namun tetap dia itu statusnya musyrik, kafir. Ya, bukan orang yang beriman. Nah, sedangkan orang-orang yang muslim, ketika dia jatuh dalam kesyirikan dengan dia berdoa minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat, ya memang itu perbuatan apa? Syirik. Memang perbuatan syirik. Gak peduli statusmu mau muslim mau musyrik, namanya meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itu hukumnya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kaidah yang kedua. Tutup cukup ya? Hah? Ada yang mau tanya? Nanti kemalaman nanti antum. Hah? Ada? Iya. Hakimiyah. Ya, itu sebenarnya tauhid hakimiyah itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah. Namun seorang yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang ada yang menjadikan seseorang ketika tidak berhukum dengan hukum Allah itu menjadikannya musyrik, kafir, keluar dari Islam. Seperti dalam masalah akidah. Dalam masalah ya misalnya orang meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan. Kalau dia meyakini seperti ini, maka statusnya apa? Kafir, musyrik. Tapi ketika dia meninggalkan hukum Allah, tidak serta-merta dia menjadi kafir. Orang yang bermaksiat itu sebenarnya dia pakai hukum Allah atau bukan? Bukan. Orang yang berzina, ya, orang yang berzina dia itu pakai hukum Allah atau tidak? Tidak, karena hukum Allahnya harusnya apa dia? Rabi. Itu hukum Allahnya. Tapi dia nggak nikah, malah berzina. Berarti dia nggak pakai hukum Allah. Nah, orang yang nggak pakai hukum Allah ini, apakah langsung kafir? Tidak, tidak langsung kafir. Tapi kalau dia meyakini bahwa zina ini lebih baik daripada menikah, nah ini baru bisa dia kafir, keluar dari Islam. Tapi sekedar bermaksiat, betul itu dosa besar, tapi tidak menjadikan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Yang mengatakan murtad itu orang apa? Khawarij. Yang mengatakan atau meyakini pelaku maksiat, pelaku dosa itu keluar dari Islam, murtad, keluar dari Islam. Itu akidah khasnya Khawarij. Makanya kenapa mereka memunculkan tauhid jenis yang keempat ini, mengkhususkan tauhid jenis yang keempat ini, itu untuk mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sengaja mereka sendirikan tauhid tersebut agar memudahkan
kebid'ahan mereka, kesesatan mereka dalam mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, maka cukup tauhid 3 itu sudah komplit semuanya, nggak perlu disendirikan. Saya kira ini, wallahu a'lam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.